Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dan bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Serang? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahun ini masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjalankan 3M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentu kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Tetapi yang namanya belajar tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan proses belajar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Dan kapanpun waktunya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, marilah kita tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, terlebih belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana kita bisa menulis Al-Quran atau menulis lafaz Al-Quran dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din," yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pokok pembahasan pada pelajaran BTQ hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini tentang mad lain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Mad lain, secara bahasa, mad artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah,
Mad layin adalah mad yang terjadi jika huruf waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah dan bertemu dengan huruf yang berharokat kemudian diwakofkan. Panjang bacaan mad layin adalah 6 harokat. Contoh mad layin. Pada lafaz Quraisyin ketika diwakofkan akan dibaca Quraish. Hukumnya mad layin karena ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf ro yang berharokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf hidup lalu diwakofkan, maka terjadi hukum mad layin. Dibaca panjang 6 harokat. Begitupun pada lafaz was-saif dan hadzal bait terjadi hukum mad layin karena terdapat ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah kemudian bertemu dengan huruf hidup lalu diwakofkan. Pada lafaz min khaufin ketika diwakofkan dibaca min khauf, terjadi hukum mad layin karena ada huruf waw sukun kemudian didahului oleh huruf berharokat fathah dan bertemu dengan huruf hidup lalu diwakofkan, maka terjadi hukum mad layin. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan materi yang sudah kalian simak dan dengarkan? Kira-kira menurut kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini yang sudah disampaikan dalam tayangan video tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Ya, atau bisa mengirimkan jawabannya pada grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Bapak, atau bisa dijawab melalui akun e-learning masing-masing. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Bapak tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua, siswa-siswiku yang berbahagia, untuk rajin-rajinlah membaca Al-Quran di rumah kalian masing-masing setiap hari dengan didampingi oleh orang yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Bisa guru mengaji kalian atau orang tua kalian yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Karena sesungguhnya kita belajar BTQ untuk diterapkan saat kita membaca Al-Quran, agar ilmu yang kita dapatkan dari madrasah yang kita cintai ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa khatmul Quran. Semuanya sudah hafal kan? Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Disempurnakan dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan yang Bapak lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.